Shalom Elohim. Puji nama Tuhan, pagi ini saya sungguh bersyukur kepada Tuhan oleh anugerah Tuhan boleh mempercayakan pelayanan saat ini kepada saya. Ya, terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang boleh memberikan waktu kesempatan untuk saya boleh menyampaikan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya tidak buang-buang waktu. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-21. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Kalau sudah dapat, mari kita baca secara bergantian. Saya nanti bacakan ayat-ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara bacakan ayat-ayat yang genap. Baik, kita mulai. Perikopnya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ayat 1. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ayat 2. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ayat 4. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ayat 8. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Ayat 10. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. 12. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. 14. Amin buat firman Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus berkati. Kisah ini tentu sudah pernah kita dengar, ya dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan yang lain. Nah, pagi hari ini saya akan berikan tema betapa hebatnya kasih Tuhan kita. Ya, betapa hebatnya kasih Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, setelah Tuhan Yesus bangkit, ya, ia tidak lagi selalu bersama-sama dengan murid-muridnya seperti sebelum ia disalibkan. Ya, waktu sebelum dia disalibkan, setiap hari kemana Yesus pergi, murid-murid pasti ada bersama dengan dia.
Ya, tetapi setelah Yesus bangkit, ya, Yesus tidak setiap hari ada bersama-sama dengan murid-murid. Dia hanya muncul sekali-kali. Ya, kalau kita pelajari ada beberapa kali Yesus menampakkan diri baik kepada orang perorangan maupun kepada kelompok murid-murid. Ya. Nah, beberapa kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya itu terjadi secara tiba-tiba. Ya, sama juga seperti kisah yang kita baca ini. Dan luar biasanya ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, mereka tidak mengenal dia. Pada awalnya mereka tidak mengenal dia. Ya. Maria waktu pertama kali bertemu dengan Yesus, dia juga tidak mengenal Yesus. Demikian juga murid-murid yang sedang mengadakan perjalanan ke Emmaus, mereka tidak mengenal Yesus. Ya. Jadi ada beberapa kali bahkan dari kisah yang kita baca ini juga murid-murid tidak mengenal Yesus. Ya, kenapa sampai mereka tidak mengenal Yesus? Ya karena setelah Yesus bangkit, Yesus memiliki tubuh yang berbeda. Ya, dia memang dapat dilihat, tetapi dia memiliki tubuh yang berbeda dari manusia biasa. Dia memiliki tubuh kemuliaan, ya, yang walaupun secara fisik itu dapat kelihatan, tetapi berbeda dengan tubuh kita manusia biasa. Ya, itu sebabnya yang membuat murid-murid ini tidak bisa langsung mengenali dia. Ya. Jadi kita sudah pelajari juga bahwa tujuan Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya setelah kematiannya, ya, setelah dia bangkit, itu ada beberapa tujuan, yaitu bukan tidak punya maksud. Karena pada saat Yesus mati, murid-murid diliputi dengan ketakutan. Ya, mereka diintimidasi, mereka dikejar-kejar sehingga mereka bersembunyi. Itu sebabnya Yesus datang menampakkan diri kepada mereka, ya. Yang pertama untuk membuktikan bahwa firman-Nya benar. Yesus sebelum dia disalib, ya, sebelum dia ditangkap, dia sudah memberitakan tentang penderitaannya. Sehingga dengan dia menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya, dia ingin menyatakan bahwa apa yang dia katakan itu benar. Bahwa dia akan mati, akan bangkit, ya, dan akan naik ke surga. Dia ingin membuktikan bahwa firman-Nya itu benar. Kemudian dia juga ingin menguatkan murid-murid, ya, yang ada di dalam keadaan ketakutan, ya, mereka bersembunyi, sehingga dengan Yesus datang kepada mereka itu bisa menguatkan mereka kembali bahwa dia hidup, ya. Dan juga mungkin Yesus ingin mempersiapkan mereka, ya, murid-murid ini untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Pada saat itu kan Roh Kudus belum dicurahkan. Jadi mungkin saja Yesus ingin mempersiapkan murid-murid untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus, untuk siap dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena sebelumnya mereka selalu bersama-sama dengan Yesus. Sehingga dengan melihat ada Yesus bersama-sama dengan mereka atau ada di dekat mereka, mereka yakin, mereka percaya, mereka kuat. Tetapi ketika Yesus tidak ada, ya, percaya mereka hilang. Ya, mereka menjadi takut. Jadi dengan Yesus menampakkan diri kepada mereka sekali-sekali, Yesus ingin mengajarkan kepada mereka untuk tidak hanya percaya karena melihat, tetapi mereka boleh percaya karena mendengar suara Tuhan dan dengan iman mereka. Ya, jadi Yesus ingin mengajarkan murid-muridnya supaya mereka percaya kepada firman-Nya dan juga percaya dengan iman mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di ayat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, ya, ayat 1, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa.
Ya, jadi ada 7 orang murid yang sedang bersama-sama di pantai Danau Tiberias. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, padahal waktu Tuhan Yesus memanggil murid-murid ini, ya khususnya seperti Simon Petrus, Yohanes, ya Tuhan Yesus sudah ketika Tuhan Yesus panggil mereka, Tuhan Yesus sudah menjadikan mereka sebagai penjala manusia. Ya, bukan lagi penjala ikan, tetapi penjala manusia. Dan sejak itu mereka tidak pernah lagi menjala ikan. Ya. Tetapi pada saat ini, ya pada saat kisah ini mereka sudah kembali kepada pekerjaan mereka yang lama, kepada kehidupan mereka yang lama. Ya, ini membuktikan bahwa mereka belum percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, hati mereka belum pulih karena masih diliputi oleh ketakutan. Ya, di dalam Matius 4 ayat 18 sampai 20 di sana Tuhan Yesus memanggil mereka. Ya, saya coba bacakan Matius 4 ayat 18 sampai 20. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Ya, jadi sejak Yesus pertama kali memanggil mereka, mereka sudah tidak lagi hidup sebagai nelayan atau penjala ikan, ya, tetapi mereka hidup sebagai penjala manusia. Namun pada saat ini mereka sudah kembali kepada kehidupan mereka yang lama. Ya. Jadi ternyata sejak Yesus mati, ya, tadi sudah saya katakan bahwa pengikut-pengikut Yesus terus diintimidasi sehingga mereka hidup di dalam ketakutan dan kehilangan pengharapan. Ya, dan Petrus pun sejak dia menyangkal Yesus, ya, sejak dia 3 kali menyangkal Yesus, ia belum bisa melihat sebuah kepastian akan masa depan sebagai pengikut Yesus. Ya. Jadi dan ia belum membereskan masalah itu dengan Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya kita berbuat salah kepada seseorang, terus walaupun kita sudah ketemu dia, tapi masalah kita dengan dia itu belum dibereskan, perasaan kita seperti apa? Ya, pasti kita akan ragu-ragu. Ya, kita tidak yakin apakah ketika kita dekat lagi dia bisa menerima kita atau tidak. Ya, ini mungkin keadaan yang dialami oleh Petrus. Sejak dia menyangkal Yesus, ya dia belum bisa lagi, boleh dibilang belum move on, ya. Jadi dia belum bisa melihat kepastian akan masa depannya, kepastian dalam mengikut Yesus. Untuk apa sih saya ikut Yesus? Ya. Kalau selama masih ada bersama-sama dengan Yesus, ya mungkin Yesus bisa mengarahkan mereka untuk pelayanan apa yang harus mereka lakukan. Tetapi sejak Yesus mati, mereka tidak tahu harus bikin apa lagi. Nah, mungkin inilah yang membuat Petrus kembali kepada kehidupan yang lama. Ya, jadi dia belum bisa melihat sebuah kepastian akan masa depan dengan mengikuti Yesus. Kemudian dia belum membereskan kehidupannya dengan Yesus. Di sisi lain kita tahu bahwa Petrus punya orang tua dan juga punya mertua. Kalau dia punya mertua berarti dia punya istri, otomatis dia punya tanggung jawab, ya, karena dia harus menghidupi keluarganya. Jadi mungkin hal-hal inilah yang membuat Petrus kembali kepada kehidupan yang lama, ya. Bapak Ibu Saudara, kita juga bisa bertanya kepada diri kita masing-masing.
Sudah berapa lama sih kita ikut Yesus? Nah, kita ikut Yesus untuk apa sih? Tujuan kita apa? Kedepannya apa? Ya, kita bisa tanya kepada diri kita, sehingga ketika kita rajin datang beribadah, kita tahu bahwa yang kita lakukan itu untuk apa. Ya, jangan kita hanya ikut-ikut karena hari Minggu adalah hari ibadah, kita datang duduk ibadah, tapi kita tidak tahu sebenarnya saya ada di gereja untuk apa. Jadi kita perlu melihat kehidupan kita masing-masing, sehingga kita tidak akan menjadi lemah ketika ada persoalan, ketika ada masalah, ketika ada tantangan, ketika kita tersandung, kita tidak langsung jatuh. Ya. Tapi kalau kita tidak punya visi, pasti kita akan cepat menjadi lemah. Jadi pelajaran buat kita bahwa tanpa visi untuk masa depan, seseorang pasti akan kembali kepada masa lalunya. Ya. Jadi apa visi saudara mengikut Tuhan? Ya, minimal untuk keselamatan kita. Ya, itu minimal. Nah, di ayat yang ketiga tadi, semalam-malaman mereka menjala ikan, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Nah, dia bisa dibayangkan situasi Petrus. Dia putus asa, ada dalam ketakutan, rasa bersalah, ya. Kemudian dia tidak tahu lagi dia mau ikut Yesus ini mau ngapain. Kembali sebagai nelayan pun dia tidak bisa menghasilkan 1 ekor ikan pun, ya. Jadi kalau kita renungkan ya, betapa putus asanya Petrus. Ya, gagal dalam semua hal dia gagal. Ya. Nah, di ayat keempat dikatakan ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ya, jadi murid-murid tidak mengenal Yesus walaupun dia sedang berdiri di pantai. Di ayat yang kelima, maka kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Ya, Bapak Ibu Saudara, saya kalau kita mencermati cerita ini, jarak antara Yesus dengan murid-murid atau pantai dengan murid-murid yang berada di danau itu sekitar, Alkitab mencatat 200 hasta. Kalau 200 hasta kita jadikan meter itu sekitar 90 meter jaraknya. Ya, ada kemungkinan mungkin murid-murid tidak bisa mengenal Yesus karena jarak yang terlalu jauh. Dan juga ketika Yesus bertanya kepada mereka, "Anak-anak, adakah lauk pauk padamu?" Jadi jawaban mereka di situ tidak ada. Saya pikir mungkin bukan seperti begitu. Apalagi keadaan mereka sudah semalam-malaman menjala ikan tapi tidak dapat apa-apa. Ya, pasti jawaban mereka tidak ada. Ya, karena jarak jauh dan juga mungkin rasa kesal. Mereka tidak dapat apa-apa tuh, ada yang tanya, "Ada lauk kah?" Ya, pasti jawabnya tidak ada. Ya. Begitu. Jadi murid-murid merespon pertanyaan Yesus itu dengan biasa, ya. Nah, kemudian di ayat ke-6, maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ya, jadi setelah mereka mengikuti apa yang Yesus katakan dengan menebarkan jala di sebelah kanan, ya, baru mereka mendapatkan banyak ikan, bahkan sampai mereka kesulitan untuk menarik ikan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, setelah mereka mendapatkan ikan yang banyak dan kemudian mereka sulit untuk menarik jala mereka karena banyaknya ikan, di ayat yang ke-7 dikatakan, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ya, jadi
kita melihat bahwa dari antara ketujuh murid-murid yang saat itu sedang bersama-sama menjala ikan, Yohanes agak peka terhadap suara Tuhan. Ya, jadi setelah Tuhan katakan tebarkan jala di sebelah kanan, nah mereka tebarkan, mereka dapat ikan yang begitu banyak. Ketika mereka kesulitan menariknya, Yohanes ingat dan dia katakan kepada Petrus, itu Tuhan. Ya, jadi Yohanes ini agak peka dengan situasi yang terjadi. Ya, tentunya itu tidak terjadi begitu saja, tetapi mereka punya pengalaman dengan Tuhan. Pasti karena mengingat ketika Tuhan Yesus memanggil mereka, mereka juga menghadapi situasi yang kira-kira sama. Ya, semalam-malaman mereka tidak mendapatkan ikan, kemudian Tuhan Yesus suruh mereka agak sedikit ke dalam dan tebarkan jala di sebelah kanan dan mereka mendapatkan ikan yang banyak. Nah, inilah yang membuat Yohanes mengingat bahwa cara seperti itu hanya dilakukan oleh Yesus. Sehingga dia yakin dan dia katakan kepada Petrus, itu Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya percaya bahwa kita semua pernah merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Karena itu jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan itu. Kalau dulu Tuhan sudah tolong kita, sekarang pun pasti Tuhan akan tolong dan besok pun Tuhan akan menolong kita. Jadi jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan, jangan pernah hilang percaya kita kepada Tuhan. Setiap firman Tuhan yang pernah kita dengar, ya itu mungkin saat ini belum kita butuhkan, tetapi simpanlah di dalam hati karena suatu saat Tuhan akan pakai itu untuk menolong kita. Ya, jadi tidak mungkin juga Roh Kudus akan menolong kita kalau firman itu tidak ada di dalam hati kita. Ya, Tuhan Roh Kudus mau ingatkan, mau menolong kita, mau kuatkan kita dengan mengingatkan firman-Nya, tapi firman itu tidak ada di dalam hati kita. Bagaimana Roh Kudus mengingatkan? Karena itu jangan pernah mengabaikan firman Tuhan. Ya, simpan itu di dalam hati kita sehingga kita peka terhadap suara Tuhan ketika suara Tuhan itu datang kepada kita di masa-masa kita menghadapi kesulitan. Ya, jadi memang itu perlu pengalaman, perlu latihan. Ya, kita ingat pengalaman Samuel dan Imam Eli, ya, di dalam 1 Samuel 3 ayat 4 sampai 10. Di situ Tuhan memanggil Samuel, ya, sampai 3 kali Tuhan panggil Samuel. Samuel bangun, dia menghampiri Imam Eli, dia pikir Imam Eli yang memanggil. Ya, ternyata Imam Eli tidak memanggilnya. Ya, sampai 3 kali kemudian Imam Eli katakan, kalau kau dipanggil lagi, katakan ini aku Tuhan. Ya, jadi itu butuh pengalaman pribadi kita dengan Tuhan supaya kita bisa mengenal suara Tuhan, supaya kita bisa mengerti, peka terhadap suara Tuhan. Puji nama Tuhan. Kemudian di ayat, jadi ketika Yohanes katakan kepada Petrus bahwa itu Tuhan, ya, kita lihat bahwa Petrus ini merespon dengan cepat. Ya, saya percaya bahwa di dalam hati Petrus ada suatu kerinduan yang besar. Ya, apalagi masalah dia dengan Yesus ini belum dibereskan. Dia sudah menyangkal Yesus 3 kali, ya, dan itu belum dibereskan. Walaupun Yesus sudah menghampiri murid-murid 2 kali. Ya, kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 20, itu 2 kali Yesus sudah menghampiri murid-murid. Pertama Yesus hampiri mereka dan saat itu Thomas tidak ada. Sehingga mereka kabarkan kepada Thomas bahwa Tuhan Yesus sudah datang menghampiri mereka, tetapi Thomas tidak percaya. Thomas bilang, sebelum aku mencucukkan jariku, ya, ke luka di tangannya dan di lambungnya, aku tidak akan percaya. Karena itu Yesus datang untuk kedua kalinya. Ya, dan ini di kitab Yohanes mencatat bahwa ini adalah penampakan Yesus yang ketiga kalinya. Ya, sebenarnya Yesus menampakkan diri bukan hanya 3 kali, tetapi ada beberapa kali. Tetapi kepada murid-murid, kumpulan murid-murid, ya, ini mungkin yang ketiga kali. Ya, kita mencatat
tadi di ayat 14 bahwa ini penampakan Yesus yang ketiga kali. Jadi kita melihat respon daripada Petrus. Ada satu kerinduan dan dia merespon, dia cepat memakai baju dan dia lompat ke air. Padahal jarak dari perahu mereka ke darat itu sekitar 90 meter. Berarti dia harus berenang 90 meter dan murid-murid yang lain mengikuti dengan perahu. Ya, Bapak Ibu, itu karena ada kerinduan di hatinya untuk berjumpa dengan Yesus, untuk membereskan masalahnya. Ya, jadi ini menjadi pelajaran juga buat kita. Ya, jadi walaupun mereka mendapatkan ikan yang banyak, tetapi Petrus tidak peduli lagi dengan ikan-ikan itu. Dia langsung pakai pakaian dan dia terjun. Ya, jadi Petrus lebih fokus kepada pemberi berkatnya, bukan berkat yang Tuhan berikan, tetapi lebih fokus kepada pemberi berkat itu. Sebabnya dia bergegas untuk segera menjumpai Yesus. Puji nama Tuhan. Jadi ketika mereka bergerak ke darat dan sampai di darat, ayat firman Tuhan katakan di ayat 9, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Ya, jadi mereka melihat ternyata di darat itu sudah ada api arang yang menyala dan di atas api arang itu ada ikan dan roti, ya, yang Yesus sudah siapkan. Dan bahkan Yesus katakan kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap. Sehingga Petrus pergi menarik jala dan mengambil beberapa ekor ikan untuk dibakar. Kemudian Yesus memberikan roti dan ikan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di hadapan api arang inilah Yesus berbicara 4 mata dengan Petrus. Ya, kalau kita perhatikan di ayat 15 sampai dengan ayat selanjutnya, sampai di ayat yang ke-17, ya, Yesus berbicara secara pribadi dengan Petrus. Tuhan ingin memulihkan Petrus, ya, karena Tuhan tahu keadaan hatinya. Ya, setelah sebelumnya di depan api arang Petrus pernah menyangkal Yesus. Kita lihat di dalam coba kita buka Yohanes 18 ayat 18. Yohanes 18 ayat 18. Sementara itu, hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Di ayat yang ke-25, Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, bukankah engkau juga seorang muridnya? Ia menyangkalnya, katanya, bukan. Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia? Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Jadi bukan secara kebetulan Tuhan menyiapkan api arang di pantai. Ya, kalau api arang yang pertama, disitulah Petrus gagal. Ya, dia gagal untuk mempertahankan kesetiaannya kepada Tuhan. Dan di api arang yang kedua, di tepi pantai itulah Tuhan siapkan api arang untuk memulihkan keadaan Petrus. Ya, jadi
Di hadapan api arang yang kedua ini, yang dipantai di ayat yang ke-9 dari Yohanes 21, ya. Pasti Petrus akan teringat kembali saat di mana dia berada di api arang yang pertama, ya, ketika dia sedang berdiri berdiam. Ya, berdiam maksudnya mengelilingi api untuk menghangatkan badan, ya, berdiri di pinggir api untuk menghangatkan barang. Jadi saat Petrus sedang berdiam, ya, ketika orang-orang bertanyakan bahwa dia salah satu bagian daripada Yesus dan dia menyangkali Yesus di situ. Jadi di api arang yang kedua pasti Petrus teringat kembali akan kejadian pada saat api arang yang pertama, ya, di mana dia mengingkari janjinya untuk setia, ya. Kalau kita perhatikan sebelum-sebelumnya itu sebenarnya Yesus sudah memperingatkan Petrus, ya. Kalau kita lihat di dalam Matius 26 ayat 31, di dalam Matius 26 ayat 31, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Dan di ayat yang ke-33, Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ya. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Ya. Jadi sebelumnya Yesus sudah memperingatkan Petrus. Bahkan dikatakan bahwa murid-murid yang lain juga berkata demikian, bahwa mereka tidak akan menyangkal Yesus. Iman mereka tidak akan goncang apapun yang terjadi kepada Yesus. Di dalam Lukas 22 ayat 31 sampai 34, bahkan Petrus katakan dia bersedia untuk masuk penjara dan mati dengan Yesus. Di dalam Yohanes 13 ayat 36 sampai 38, Petrus juga berkata bahwa dia bersedia memberikan nyawanya untuk Yesus. Ya. Tetapi pada saat di depan api arang yang pertama di halaman istana imam besar, dia menyangkal Yesus. Dia tidak setia kepada apa yang dia ucapkan. Nah, saya percaya bahwa ini akan sangat menyakiti hatinya sendiri. Ya, bahkan dia akan merasa malu ada di hadapan Yesus, apalagi saat Yesus berbicara 4 mata dengan dia. Nah, jadi di depan api arang yang pertama, Petrus menjadi seorang pengecut, seorang yang ketakutan, seorang yang kecewa pada dirinya sendiri, ya, karena dia menyangkal Yesus. Di api arang yang pertama, Petrus kehilangan pengharapannya, ia kehilangan masa. Itu sebabnya ia kembali kepada masa lalunya. Ya, dia tidak bisa lagi melihat saya ikut Yesus ini akan bagaimana, dia tidak bisa lihat lagi. Dan di tempat yang sama, di mana kesalahan itu pernah terjadi, di situ Allah menyiapkan pemulihan, Allah menyiapkan penghiburan dan persekutuan yang baru. Ya, jadi api arang yang kedua ini bukan api yang menghukum. Ya, kalau kita mungkin ada orang berbuat salah kepada kita, ketika kita temui dia datang ingin membereskan masalahnya. Mungkin kita akan, kau sudah bikin ini, kau sudah bikin itu, kau sudah menyakiti saya, kau sudah menghina saya. Ya, pasti kita akan begitu, tapi Yesus tidak. Justru di depan api arang itu dia tidak menghukum. Ya, di depan api arang itu justru api arang itulah yang menghangatkan hati yang hancur dan memulihkan hubungan yang rusak. Jadi Petrus tidak pernah menyangka bahwa ia akan menghadapi api arang yang kedua itu. Dan disinilah pengharapan yang hilang dari dirinya, visi pelayanan yang Tuhan percayakan kepada dia itu dipulihkan. Di hadapan api arang kedua ini,
Petrus pasti mengingat semua yang pernah terjadi, ya, apalagi saat Yesus bertanya kepadanya, ya, seperti yang di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 17. Jadi di ayat 15, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Jadi Petrus tidak lagi seperti sebelum-sebelumnya ketika Yesus memperingatkan dia tidak lagi seangkuh sebelumnya. Ya, kalau sebelumnya ketika Yesus ingatkan mereka, khususnya Petrus, dia katakan bahwa aku akan memberikan nyawaku, aku bersedia untuk dipenjara. Ya, tetapi pada saat itu ketika Yesus kembali menanyakan kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dia tidak lagi seperti dulu. Ya, dia sudah berubah. Dan dia katakan bahwa, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Ya. Jadi di ayat 17 dia katakan, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Ya, jadi ketika Tuhan bertanya kepada dia cuma katakan, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu." Ya, jadi dia tidak lagi berbicara seangkuh seperti sebelum-sebelumnya. Dan di sini kalau kita perhatikan, Tuhan katakan, "Simon anak Yohanes." Ya, padahal kalau kita pelajari bahwa sebenarnya Tuhan Yesus sendiri yang mengganti nama Simon dengan Petrus. Ya. Tetapi kenapa di sini Tuhan panggil lagi namanya dengan Simon, bukan lagi Petrus? Ya. Kalau Simon itu berarti mendengar, ya. Tapi kalau Petrus itu berarti batu karang, ya, sama dengan Kefas. Dan Tuhan Yesus yang memberikan nama itu kepada Simon. Tetapi pada kesempatan ini Tuhan kembali panggil dia Simon. Tuhan tidak bilang Petrus. Ya, kenapa? Karena dia sudah kembali kepada kehidupan yang lama. Padahal nama Petrus ini Tuhan berikan kepada dia saat dia menyatakan imannya. Ya, ketika Tuhan Yesus bertanya, "Menurut kamu siapakah aku ini?" Ya, dan Petrus berkata bahwa engkaulah Mesias yang datang dari Allah. Karena itu Yesus memberikan dia, menyebut dia dengan Petrus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jadi Yesus sengaja menggunakan nama Simon ketika Tuhan Yesus bertanya kepada dia, "Apakah engkau mengasihi aku?" Ya, karena dia sudah kembali kepada kehidupan yang lama. Tuhan ingin mengingatkan dia bahwa, "Hei Petrus, kenapa engkau sudah kembali kepada kehidupanmu yang lama? Padahal
perjalanannya bersama Yesus sudah sampai kepada Petrus, ya, tetapi dia kembali lagi. Jadi Tuhan mengingatkan, itu sebabnya ketiga kalinya ketika Tuhan Yesus bertanya kepada dia, sedih hatinya. Ya, tentunya Petrus mengingat. Dan Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di ayat yang ke-15 Tuhan Yesus katakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Nah, saya muncul pertanyaan, apakah Yesus membandingkan dirinya dengan murid-murid yang lain? Ya, apakah Yesus membandingkan dirinya dengan murid-murid yang lain? Tentu tidak sebanding, kalau menurut saya tidak sebanding. Ya, di mata Petrus, Yesus dan murid-murid yang lain tidak mungkin sama. Sehingga ketika Petrus mengasihi Yesus, mungkin akan berbeda dengan kasihnya kepada teman-teman, rekan-rekannya yang lain. Tapi kenapa Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ya, kalau kita perhatikan dalam terjemahan bahasa Inggris, ya, di situ Tuhan Yesus katakan, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? Ya, jadi kata ini dia menunjukkan kepada yang ada di dekat si pembicara. Ya, mungkin bisa juga murid-murid yang lain, karena mereka sedang juga makan bersama-sama dengan Petrus di situ. Tetapi kalau kita pelajari kata ini, dia lebih mengarah kepada sesuatu yang bukan orang, ya. Jadi bisa jadi bahwa Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, Simon, apakah engkau mengasihi aku melebihi yang ini? Apa yang ada di atas bara api arang itu, yaitu roti dan ikan. Itulah yang sudah dicari Petrus semalam-malaman. Dia sudah kembali kepada kehidupan yang lama untuk mencari makan untuk hidup. Ya, jadi kemungkinan Yesus bertanya kepada Petrus atau Simon, apakah engkau mengasihi aku melebihi roti dan ikan ini? Atau melebihi kehidupanmu sebagai nelayan sehingga engkau kembali ke sana? Ya, inilah sampai 3 kali itu Yesus bertanya kepada dia dan hatinya sedih. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya tidak tahu ada persoalan apa yang kita hadapi di dalam kehidupan kita sehingga mungkin kita ragu dengan Tuhan. Ya, kita hampir-hampir hilang percaya kepada Tuhan. Dan kita kembali kepada kehidupan kita yang lama. Hari ini Tuhan Yesus bertanya kepada kita, apakah engkau mengasihi aku melebihi yang itu? Ya, ada banyak orang yang mungkin karena bisnisnya ramai, hari Minggu sayang kalau kita tutup, ya kerjakan bisnisnya, ibadah tinggal dulu. Ya, Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku melebihi bisnismu, melebihi usahamu, melebihi masalahmu? Ya, itu pertanyaan buat kita. Saya percaya bahwa tidak secara kebetulan Tuhan panggil kita. Ya, Tuhan panggil kita pasti ada rencana Allah di dalam kehidupan kita yang harus digenapi. Ya, ada rencana Allah yang harus digenapi di dalam kehidupan kita. Kita ini kan sebagai alat-alat Tuhan. Si A, dia akan melakukan ini untuk menggenapi rencana Allah yang ini. Si B, itu juga kita semua. Ya, karena itu ketika kita
meninggalkan panggilan Tuhan dan kita kembali kepada kehidupan yang lama, Tuhan bertanya kepada kita, apakah engkau mengasihi aku melebihi itu? Ya. Puji nama Tuhan, itu jadi perenungan buat kita, Bapak Ibu Saudara, secara pribadi. Jadi Tuhan berkata ke Simon, ya, kenapa? Karena Simon tidak berada pada tempat yang seharusnya. Ya, dia sudah kehilangan visi akan masa depannya. Ia tidak lagi yakin akan pengharapannya, sehingga ia kembali kepada masa lalunya. Jadi di depan api arang itulah Yesus ingin menunjukkan kepada Simon bahwa dia sanggup untuk menyediakan apa yang Simon cari. Ya. Kita baru kemarin belajar, ya, lewat firman Tuhan yang Bapak Gembala sampaikan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Tapi Petrus atau Simon ini, dia sudah memprioritaskan yang akan ditambahkan. Ya. Karena itu Tuhan katakan Simon, ya, mengingatkan bahwa dia sudah kembali kepada titik awal, ya, padahal seharusnya dia melanjutkan perjalanannya. Di dalam tadi kita sudah baca bahwa Tuhan memanggil Petrus, ya, untuk menjadi penjala manusia, tetapi dia kembali menjadi penjala ikan. Bahkan di dalam Matius pasal 16 ayat 18, ya, setelah Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Ya, dan setelah Petrus menyatakan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, maka Yesus katakan kepada Petrus, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya, jadi ada visi yang Tuhan taruh di dalam diri Petrus untuk membangun jemaat Tuhan, tetapi Petrus lari, Petrus kembali kepada kehidupan yang lama. Jadi 3 kali Yesus bertanya kepada Simon, dan Simon tidak lagi sok tahu seperti sebelumnya. Dan ia sedih dan berkata, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Dan Tuhan berkata kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ya. Jadi Simon ini menunjukkan bahwa dia sudah bertobat. Dia tidak lagi seperti yang dulu, sok tahu, ya. Jadi Tuhan Yesus memulihkan Petrus tanpa menyinggung tentang kesalahannya atau penyangkalannya di depan api arang yang pertama. Ya, di depan api arang yang pertama Petrus menyangkal Yesus 3 kali, tetapi di depan api arang yang kedua Petrus dipulihkan dengan 3 pertanyaan yang sama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di depan api arang yang pertama tubuh Petrus panas oleh api itu, ya. Tetapi rohani dia dingin. Di depan api arang yang pertama, kesetiaan Petrus diuji dan dia tersandung, ya, karena dia menyangkal Yesus. Di depan api arang yang pertama menjadi gambaran bahwa sebagai manusia kita memiliki kelemahan, ya, dan tanpa campur tangan Tuhan kita tidak akan kuat di dalam mengiring Tuhan, ya. Jadi jangan pernah kita merasa bahwa saya kuat, saya mampu. Ya, kalau bukan Tuhan yang memampukan kita untuk setia kepada Dia, kita tidak akan mampu. Ya. Jadi di depan api arang yang kedua, ini menjadi simbol kasih Allah yang menggantikan penghakiman, ya, dengan penebusan, pengampunan, kebangkitan dan pemulihan oleh kasih karunia Allah.
Di tempat yang sama di mana kesalahan pernah terjadi, di situ Allah menyiapkan pemulihan, penghiburan dan persekutuan yang baru. Jadi api arang yang Yesus buat bukanlah api yang menghukum, ya, melainkan api yang menghangatkan hati yang hancur dan memulihkan hubungan yang rusak. Api arang pertama dinyalakan oleh hamba-hamba dan pengawal-pengawal bait Allah yang ada di depan halaman imam besar, ya, mereka yang menyalakan api itu, dan di depan api itu Petrus gagal. Tetapi di depan api arang yang kedua yang Yesus nyalakan, ya, Tuhan Yesus tidak menghukum, tetapi Yesus justru memulihkan hati Petrus. Tuhan menghangatkan hatinya dan memulihkan hubungan yang rusak. Jadi momen yang sama di depan api arang bukan untuk mempermalukan Petrus, ya, juga bukan untuk menghakimi dia, melainkan untuk menyembuhkan dia, untuk menebus dia, memulihkan dia tepat di mana tempat, ya, Petrus pernah gagal. Jadi Yesus menemui Petrus di depan api arang yang kedua ini dengan kasih karunia. Api arang pengingat bagi Petrus akan kegagalannya di masa lalu, ya. Di depan api arang Petrus pernah mencoba mengikut Yesus dengan kekuatannya sendiri, dan di depan api arang yang kedua Yesus memulihkan dia dan menjadi tempat yang menjemput kembali masa depan, visi akan masa depannya, bahkan sehingga Petrus tidak lagi berjalan dengan kekuatannya atau mengikut Yesus dengan kekuatannya, tetapi dengan kasih karunia yang Yesus berikan kepadanya. Ya. Yesus tidak menghapus masa lalu Petrus, tapi Yesus menebusnya. Yesus mengubah tempat di mana dia gagal menjadi tempat di mana dia dipulihkan, yaitu di depan api arang. Itulah kasih Tuhan kita. Ya, jadi api arang yang kedua yang dinyalakan oleh Yesus, itulah api Roh Kudus yang ada pada kita, yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tanpa Roh Kudus, sekuat apapun kita, semangat apapun, ya, sebesar apapun semangat kita, kita tidak akan mungkin sanggup untuk tetap setia, ya. Tetapi oleh pertolongan Roh Kudus yang Tuhan berikan di dalam kita, itulah yang akan memampukan kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai pesan dari firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita dengar siang ini, yang pertama bahwa Tuhan pilih kita untuk menggenapi rencana Allah. Ya, Petrus dipilih Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Petrus dipilih Yesus untuk mendirikan jemaat bagi Tuhan. Ya, kita pun dipilih Tuhan supaya rencana Allah digenapi lewat kehidupan kita. Yang kedua, Petrus sebagai manusia gagal, ya, dia takut, ragu, hilang visi di depan api arang yang pertama, ya, karena ia mengandalkan kekuatannya untuk setia ikut Yesus. Dia bilang, aku bisa, aku mampu Tuhan, sekalipun engkau di penjara, aku siap di penjara. Sekalipun sesuatu terjadi kepada Yesus, aku siap memberikan nyawaku. Ya, itu kekuatan Petrus. Nah, sebagai manusia dia gagal. Tetapi di depan api arang kedua, Tuhan pulihkan dia. Dia tidak lagi berjalan dengan kekuatannya, tetapi dengan kekuatan kasih karunia dari Tuhan Yesus. Yang ketiga, kita tahu bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ya, Ayub 42 ayat 2. Sekalipun kita mungkin pernah gagal, tetapi Tuhan tidak pernah gagal. Sepanjang kita meresponi panggilan Tuhan, ya, Tuhan pasti akan memulihkan hati kita. Secepat apa kita bertobat, kita buka hati buat Tuhan, secepat itu juga Tuhan akan memulihkan kita. Ya, karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau engkau pernah gagal, engkau pernah kecewa,
kau pernah merasa doa-doamu seperti tidak pernah dijawab Tuhan, tidak pernah didengar Tuhan, ya, jangan engkau undur daripada Tuhan, ya, karena kita tidak tahu kenapa Tuhan izinkan itu terjadi. Mungkin untuk membentuk kita, melatih kita, ya, karena itu tetaplah setia pada Tuhan dengan kekuatan dari Roh Kudus. Orang yang sudah dipulihkan, ya, oleh Tuhan pasti tidak akan ada lagi tuduhan-tuduhan di hatinya. Ya, sama seperti Petrus ketika Tuhan Yesus sudah pulihkan dia, maka dia tidak lagi ada tuduhan-tuduhan di hati seperti sebelumnya. Ya, di pertemuan pertama dengan Yesus dia tidak buat apa-apa. Saya yakin dia ingat dia pernah bersalah kepada Yesus, tapi dia tidak datang untuk membereskan masalahnya dengan Yesus. Di pertemuan yang kedua, dia juga tidak menghampiri Yesus untuk membereskan masalahnya dengan Yesus. Dan di pertemuan yang ketiga, ya, ketika mendengar bahwa itu Yesus, dia buru-buru untuk menghampiri Yesus. Ya, dan Yesus memulihkan dia. Puji nama Tuhan. Jadi api yang kita buat dengan kekuatan diri kita sendiri tidak akan bisa membuat kita berhasil, ya. Sekuat apapun kita, dengan semangat sebesar apapun kita, itu tidak akan bisa membuat kita berhasil. Ya, jadi tapi api yang Tuhan buat di dalam diri kita, itulah yang akan membuat kita berhasil. Itulah api Roh Kudus. Dan yang keenam, Tuhan Yesus mengundang kita semua untuk hidup di dalam pengertian yang baru tentang kasih. Ya, tentang kasih Tuhan yang luar biasa, yang melampaui semua kesalahan saudara, yang melampaui semua kegagalan saudara, yang melampaui semua kekecewaan saudara. Ya, jadi semoga, saya berdoa semoga saudara, ya, Bapak Ibu Saudara semua mengalami pengalaman api arang yang kedua dipulihkan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Mungkin itu yang dapat saya bagikan buat kita. Saya terbatas, tapi biarlah Roh Kudus memberikan kita semua pengertian yang lebih dalam lagi. Kita mengerti akan firman Tuhan dan terlebih kita melakukannya dalam kehidupan kita. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Ada yang pernah gagal? Kenapa gagal? Di luar Yesus kita gagal. 3 hari aja tinggalkan Yesus. Murid-murid gagal. Baru 3 hari loh. Sejak Yesus mati, baru 3 hari. Petrus gagal. Apalagi kalau sudah 1 bulan gak ibadah, lebih gagal lagi. Mau berhasil, tadi kita diberikan tema hari ini, betapa hebat kasih Allah bagi kita. Pernah merasakan kehebatan kasih Allah? Dalam hal apa? Saudara, kenapa murid-murid gagal? Karena tidak ada lagi interaksi dengan Allah. Putus hubungan. Ingat, hidup kita ini hanya bisa berhasil kalau selalu ada komunikasi dengan Tuhan. Allah lah yang memberikan petunjuk-petunjuk untuk apa yang akan kita lakukan ke depan. Itu kunci untuk kita tidak gagal. Murid-murid putus hubungan dengan Tuhan. Baru 3 hari udah gagal, KO, gak berdaya.
Jangan tinggalkan Tuhan kalau saudara mau berhasil. Untung kita punya Allah yang hebat, kasihnya hebat luar biasa. Bagaimana cara dia tunjukkan kasihnya kepada murid-muridnya? Selain apa yang kita sudah dengar tadi, ada satu ayat saja saya tambahkan. Ayat 4. Supaya tidak gagal. Coba tampilkan ayat 4. Kita melihat kasih Allah yang hebat itu. Ayat 4 dari Yohanes 21. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di mana saudara? Di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Pantai ini tempat gagalnya Petrus. Tapi Yesus berdiri di tempat di mana Petrus gagal. Banyak kali kita tidak tahu. Waktu kita gagal kita tidak sadar bahwa Yesus ada di tempat di mana kita gagal. Supaya tidak gagal, respon apa yang Yesus katakan. Yang terjadi di situ adalah pemulihan interaksi dengan Tuhan. Yesus yang dulu mendahului membuka perkataan. Adakah lauk pauk bagimu? Yesus membuka perkataan. Kenapa? Ini kunci kegagalan dari murid-murid. Putus hubungan dengan Tuhan, hilangnya interaksi dengan Tuhan. Tidak lagi ada hubungan dengan Tuhan. Mereka gagal. Yesus berdiri di posisi gagalnya murid-murid. Itulah pantai. Setiap kita punya pantai. Pantai tepi Danau Galilea itu berbicara lingkaran kehidupan kita. Yang penuh dengan kegagalan, penuh ketidakberhasilan. Tapi Yesus mau berdiri di situ. Untuk apa? Kunci kegagalan tadi itu adalah putus hubungan dengan Tuhan. Dan disitulah, di tempat gagal inilah, Yesus kembali memulai pembukaan. Berbicara dengan Tuhan. Adakah lauk pauk padamu? Lauk pauk ini hal yang paling kecil. Roti mungkin ada. Bisa kan kita makan roti tanpa lauk? Tapi untuk hal yang paling kecil aja, kita tidak mampu sediakan tanpa Tuhan. Makanya tadi dikatakan jangan sombong. Jangan merasa diri hebat. Jangan merasa diri kuat. Untuk lauk saja kita tidak bisa siapkan kalau tanpa Yesus. Yesus mau berdiri di posisi gagal saudara di pagi hari ini. Dia mau berdiri di mana engkau gagal. Dan dia ingin pulihkan. Apa yang dia pulihkan adalah komunikasimu dengan Tuhan. Dan murid-murid menjawab apa? Tidak ada. Apakah Yesus tidak tahu bahwa mereka tidak punya lauk? Yesus tahu bahwa engkau enggak ada lauk. Yesus tahu. Ini bukan soal lauk, soal gagal. Yesus tahu engkau gagal. Masihkah kita bisa berkata, tidak ada Tuhan. Aku kosong Tuhan. Aku enggak ada Tuhan. Lauk aku enggak punya Tuhan. Berkat aku enggak punya. Yesus siapkan itu. Ada roti, ada ikan. Asal pulihkan hubungan interaksimu dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Pulihkan hubunganmu dengan Tuhan. Pulihkan interaksi saudara dengan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, karena ini kunci mereka dipulihkan saat terjadi interaksi. Yesus mulai bicara sama Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ini dengan suara yang lembut. Inilah Yesus, rendah hati dan lemah lembut. Dia datang kepada jemaat Alfa Omega pagi hari ini. Apakah engkau mengasihi aku? Benarkah engkau mengasihi aku? Kenapa engkau tidak ibadah? Adakah engkau mengasihi aku? Mengapa enggak ada di tempat ibadah? Komunikasi kita dengan Tuhan ada di tempat ibadah. Waktu terjadi persekutuan dengan Tuhan, itulah ibadah. Banyak orang Kristen datang beribadah tapi komunikasi enggak ada dengan Tuhan. Saya harap di tempat ini saudara aktif interaksi dengan Tuhan. Ada hubungan yang dibangun. Ingat, Yesus berdiri di tempatmu yang gagal. Di tempat gagal itulah dia pulihkan hubungan. Itulah kasih Allah yang luar biasa. Kasih Allah yang besar. Kita gagal, tapi kasih Allah membuat kita tidak jadi gagal. Mari kita bangkit berdiri. Kita sudah diberkati dengan firman yang luar biasa di pagi hari ini. Pulihkan hubunganmu dengan Tuhan. Ini kunci supaya kita tidak gagal. Kita ada di hari-hari yang berbahaya. Kita ada di hari-hari yang sulit. Kita sedang hidup di masa yang sukar. Tetapi sesukar apapun situasi yang ada, sejauh ada interaksi dengan Tuhan, engkau akan lihat kasih Allah yang besar itu akan mampu memenuhi segala apa yang engkau perlukan. Dia tahu apa yang engkau perlukan. Lauk pauk saja, hanya ikan roti saja dia perhatikan, apalagi keselamatanmu. Dia ada pagi hari ini. Dia hadir dengan firman lewat hambanya. Dia ingatkan kembali kita, adakah engkau masih mengasihi Tuhan? Masihkah engkau mengasihi Tuhan? Katakan, aku tidak ada, aku kosong karena aku putus hubungan dengan engkau. Hari ini pulihkanlah aku Tuhan. Pulihkanlah keyakinan aku. Pulihkanlah hubunganku dengan engkau. Ampuni aku dari salah dan dosa. Dan biarlah hubungan dengan Tuhan itu terjalin kembali di hari ini. Saya percaya Tuhan masih mengasihi saudara dan saya. Saya percaya Tuhan tidak akan tinggalkan saudara dan saya. Saya percaya di masa sukar Tuhan tetap nyatakan kasih-Nya kepada jemaat Alfa Omega. Terima kasih Yesus. Dia ada pagi ini. Dia berdiri di pantai kegagalanmu. Dia tahu bahwa engkau gagal. Tapi ada Yesus yang tidak gagal. Dia akan memulihkan engkau. Haleluya. Haleluya. Saudara bangun hubungan dengan Tuhan. Pulihkan interaksimu dengan Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Katakan, aku gagal Tuhan. Aku tidak punya apa-apa. Tapi hari ini engkau berdiri di pantai kegagalanku. Dan aku percaya bahwa engkau tidak akan tinggalkan aku Tuhan. Yesus, Yesus terima kasih. Yesus terima kasih. Yesus terima kasih.